Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat dan bahagia hari ini dan siap buat mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya gimana kabarnya? Apakah baik? Apa bete atau gimana nih? Coba cerita dulu. Nah, sebelum kita mulai belajar dan masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu biar semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Oke, hari ini kita akan belajar salah satu materi bahasa Indonesia untuk kelas 12 yang judulnya itu karya sastra berupa novel sejarah. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih novel sejarah itu apa? Atau pernah nggak sih denger karya sastra, novel, bahkan sejarah? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya ada yang tahu nggak karya sastra itu apa? Oke, nah ibu mulai ya. Karya sastra itu adalah ciptaan seseorang yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan gagasan, perasaan, pendapat, pengalaman, maupun imajinasi secara indah dan bermakna. Karya sastra ini punya banyak banget jenisnya, seperti prosa, puisi, drama, dan lain sebagainya. Nah, terus dia nanya lagi nih, apakah novel termasuk karya sastra? Kalau novel sejarah gimana? Nah, menurut kalian novel itu masuk ke karya sastra atau enggak? Karena kan di sini Ibu jelaskan kalau karya sastra itu punya berbagai jenis, tapi tidak menyebutkan bahwa novel itu merupakan karya sastra. Ada yang tahu nggak novel itu karya sastra atau bukan? Novel itu termasuk karya sastra yang berada di dalam prosa. Oke, jadi novel merupakan sebuah prosa yang panjang dengan tujuan untuk mengisahkan sebuah kejadian hebat dari kehidupan tokoh cerita. Sedangkan novel sejarah merupakan karya sastra yang juga berbentuk prosa panjang yang menceritakan sebuah peristiwa pada masa lampau atau masa lalu berdasarkan fakta sejarah, namun disertai banyaknya unsur imajinasi dari pengarang gitu. Jadi novel sejarah itu tidak benar-benar full sebuah imajinasi atau sebuah karangan. Diselipkan juga peristiwa-peristiwa sejarah yang memang apa adanya dan pernah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Oke, kita next ya. Materi selanjutnya itu ada unsur-unsur novel sejarah. Unsur-unsur novel itu terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita sehingga menghasilkan makna yang utuh dan jelas. Jadi novel intrinsik ini menjadi bagian utama dari sebuah cerita agar cerita itu bisa dibaca atau punya alur yang jelas gitu. Nah, unsur intrinsik ini apa? Yang pertama itu tadi yang Ibu sebutkan, ada alur, kemudian ada tokoh dan penokohan, ada latar, tema, sudut pandang, dan juga gaya bahasa. Jadi ada 6 ya unsur intrinsik. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu merupakan unsur di luar cerita yang salah satunya berkaitan dengan kehidupan pengarang sehingga memengaruhi cerita. Jadi kalau unsur intrinsik itu benar-benar ada di dalam sebuah cerita, maka unsur ekstrinsik itu sebagai pelengkap dari cerita tersebut. Jadi ceritanya gak cuman imajinasi aja, tapi emang ada loh fakta-fakta yang diselipkan di dalamnya begitu. Nah, itu biasanya dipengaruhi dari kehidupan pengarang atau lingkungan sekitarnya juga. Contohnya apa? Contohnya untuk novel sejarah sendiri, dia ada di nilai sejarah, kemudian nilai budaya, nilai sosial, dan latar belakang dari si pengarang atau penulis dari cerita tersebut. Oke, sebenarnya ada yang mau bertanya dulu nggak? Mungkin ada yang dibingungin untuk sekarang. Kalau belum, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada di struktur novel sejarah. Ini terbagi menjadi 5 ya. Ada orientasi, kemudian pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik, kemudian puncak konflik atau klimaks, dan yang kelima adalah penyelesaian atau resolusi. Orientasi sendiri merupakan pengenalan cerita, tokoh, dan juga latar. Kemudian pengungkapan peristiwa adalah
awal muncul sebuah masalah atau konflik. Kemudian yang ketiga itu konflik berkembang menjadi semakin rumit. Kemudian muncul struktur keempat, pada konflik mencapai titik tertinggi atau mencapai puncak permasalahan. Dan yang kelima adalah penyelesaian masalah atau kita kenal juga sebagai resolusi. Oke, kita next. Ada contoh novel sejarah ya, Ibu cantumkan di sini. Jadi salah satu novel sejarah yang kalau kamu tahu gitu ya, kalian tahu novel sejarah yang ditulis oleh Ibu Leila S. Chudori, salah satunya adalah novel Namaku Alam. Jadi kalau kalian tahu novel Ibu Leila S. Chudori ini cukup banyak yang mengangkat cerita fiksi sejarah. Mungkin salah satu yang viralnya itu novel berjudul Laut Bercerita, kemudian novel Pulang, dan juga yang terakhir adalah novel Namaku Alam ini. Nah, secara singkat, novel Namaku Alam ini terbit pada tahun 2023 dengan halaman sebanyak 438 halaman. Nah, novel ini mengambil latar sejarah pada tahun 1965 sampai 1982. Kira-kira kalian tahu nggak di tahun segitu tuh sedang terjadi peristiwa sejarah apa di Indonesia? Di tahun segitu, peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya penangkapan atau tahanan-tahanan politik yang terjadi dan adanya G30 SPKI. Jadi di tahun-tahun tersebut memang marak-maraknya ada tangan kiri dan tangan kanan di tahun segitu, sehingga muncullah gerakan 30 SPKI gitu. Dan untuk sinopsisnya sendiri bisa dibaca di sebelah sini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke soal atau evaluasi pada hari ini. Jadi kalau nggak ada yang mau ditanyain, Ibu akan kasih beberapa soal yang bisa dijawab langsung. Dan kalau misalkan bingung, boleh tanya aja. Ibu cukupkan dulu materi pada hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau menyimak dengan baik dan berusaha untuk aktif juga. Ibu sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa lebih semangat, bisa lebih semangat begitu, pokoknya semangat gitu ya, kita belajarnya bisa lebih terbuka juga pikiran untuk belajar hal-hal baru gitu ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.